terima kasih buat teman-teman dari TEDx Sampurna udah ngundang aku ke sini. Eh, aku izin ngomong gue lu ya, karena kalau misalnya teman-teman mungkin ya sesuai dengan namaku ya Ivan Dehe Nurrahim. Perkenalkan, aku adalah founder dan CEO dari 1%. Tapi teman-teman mungkin kalau udah sering nonton video YouTube, biasanya manggil aku atau kenal aku dengan sebutan Evan. Nah, jadi biasanya kalau di YouTube tuh pakainya gue lu. Nah, kali ini sekarang dari gue sendiri bakal ngebahas tentang batasan buat self discovery. Tapi sebelumnya gue mau cerita sesuatu gitu. Kalau misalnya kita ngomongin soal self discovery, sebenarnya gue juga kalau misalnya berbicara soal gimana cara gue menemukan diri gue tuh sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal ini ya apa namanya, kalau ngomongin soal self discovery, gue tuh orang yang beruntung sebenarnya karena ya gue merasa bahwa gue udah menang lottery tiket sih gitu. Kenapa lottery tiket? Karena ya dari yang awalnya, kalau mungkin teman-teman udah pernah baca tulisan gue sebelumnya gitu ya, jadi gue dulu sempat nulis di beberapa blog competition tentang perjalanan gue dari awal sampai kuliah gitu. Gue tuh sebenarnya termasuk beruntung karena gue bisa masuk ke UI gitu. Dan kalau misalnya ya buat teman-teman yang di luar Indonesia gitu yang nonton ini, nggak semua orang bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, apalagi yang bagus gitu. Terutama kalau misalnya kita dari background yang kurang lah ibaratnya gitu. Ayah gue tuh dulu sebenarnya bisa dibilang ya lahir dari keluarga yang miskin gitu. Dia adalah anak nelayan dari Pangandaran gitu ya. Dan alhamdulillah tapi bisa ngerantau ke Bandung sampai akhirnya bisa jadi dosen gitu sih. Dan tapi ya dulu hidup gue sederhana dan ya udah gitu dari rumah ke sekolah naik angkot gitu kan, terus kayak tiap makan tuh ya kalau telur satu tuh sekeluarga ya itu dibagi jadi 4 gitu. Nah itu kebiasaan kayak gitu memang ya di keluarga lower middle class ya seperti itu gitu. Karena memang dari dulu ayah gue dari kecil sampai dewasa ya dia struggle gitu. Jadi dosen aja udah untung sebenarnya. Dan sampai akhirnya waktu itu ya gue akhirnya terjebak ke banyak pergaulan bebas gitu. Mulai dari ngerokok, minum dan lain sebagainya gue coba. Tapi alhamdulillah ya di akhir-akhir gue akhirnya berhasil menemukan semangat belajar sampai akhirnya ya bisa masuk UI. Padahal dari sekolah gue dulu di Bandung ya yang bisa masuk UI itu ya cuman 5 orang sih gitu. Dari keseluruhan cuman 5 gitu, bahkan 4 kalau nggak salah. Sekarang sih alhamdulillah udah banyak ya karena SNMPTN kan ngelihat track record ya. Terus kayak akhirnya gue menemukan apa ya, sebenarnya bukan menemukan sih, gue dari dulu tuh punya satu pertanyaan yang gue tanyain terus menerus gitu sejak SD sampai SMA sebenarnya, yaitu what makes a person successful gitu. Karena ya gue kalau ngelihat misalnya ya gue kagum banget sama banyak tokoh di luar negeri gitu, kayak misalnya Elon Musk, dia berhasil untuk bikin AI kayak misalnya, dan juga berhasil untuk bikin roket yang bisa abis naik turun lagi gitu kan buat ke Mars gitu. Dan gue akhirnya banyak ngelihat biografi gitu orang-orang sukses. Dan dari dulu gue juga selalu bertanya-tanya kenapa ya ayah gue dulu dari keluarga yang miskin banget gitu, kenapa dia bisa jadi dosen gitu sih. Terus sampai gue juga mempertanyakan diri gue sendiri, kok gue bisa jadi masuk UI, bahkan sampai jadi ketua angkatan, ketua BEM, organisasi nasional juga sempet gitu, sampai bisa bikin 1% gitu. Yang sekarang mungkin ya alhamdulillah udah banyak followersnya dan juga ya revenue udah lumayan lah gitu untuk menghidupi diri gue sendiri gitu. Jadi ini adalah pertanyaan yang dari dulu selalu gue tanyain gitu sih. Ke diri gue sendiri maupun ke orang lain gitu. Dan ini juga sebenarnya berkaitan sama tema kita sekarang gitu ya di TEDx Sampurna University, itu tentang perseverance. Jadi gue seneng banget kalau misalnya ngomongin soal apa ya, ketekunan gitu kan. Dan ini juga jadi kebiasaan gue sejak gue masuk UI sih gitu. Yaitu gue sering nonton TED Talks. Nah alhamdulillah sekarang udah jadi pembicaranya. Terus kayak gue menemukan dulu itu kalau misalnya ngomongin perseverance ya, ngomongin soal kesuksesan, ada 2, ini kalau teman-teman sering nonton TED ya, gue yakin pasti teman-teman udah pernah nonton 2 ini sih. Yang satu yang kanan itu sebenarnya yang ngomongin soal grit, si Angela Duckworth yang sebenarnya sekarang bukunya itu udah ya sering banget lah teman-teman temuin ya di toko-toko buku yang apa namanya di Gramedia, mungkin toko-toko buku yang terkenal tuh ada tuh buku grit. Satu lagi adalah almarhum Sir Ken Robinson gitu. Nah 2 TED Talks ini sebenarnya yang bikin gue, oh jangan-jangan ini gitu, yang bikin orang itu bisa sukses gitu, naik strata sosialnya dari misalnya rendah sampai akhirnya bisa naik kelas gitu kan. Yang pertama ngebahas sebenarnya sekolah tuh gak penting,
which jadi alasan gue bikin live school. Dan yang satu lagi ngomongin soal sebenarnya yang bikin lo sukses adalah perseverance dan passion gitu. Dan ketika dua itu digabungin itu jadi grit. Next. Nah, kalau misalnya kita, dan itu tuh sebenarnya dua variabel itu, kreativitas, perseverance, dan passion atau grit, itu gue kepoin terus tuh dari sejak awal masuk kuliah gitu. Sebenarnya orang tuh bisa sukses apa karena ini gitu kan. Dan di TED Talks juga banyak banget gitu ngomongin soal kesuksesan. Akhirnya di skripsi gitu ya, kebetulan gue masuk jurusan psikologi, gue meneliti variabel ini gitu. Dan kalau meneliti harus jelas kan gitu kan populasinya. Nah that's why waktu itu gue coba neliti dosen yang itu sebenarnya emang minat gue juga gitu kan, karena minat gue di pendidikan, yang akhirnya itu juga jadi bahan sebenarnya kuat banget buat jadi kurikulumnya 1%, kurikulum life school yang memang lagi gue bikin sekarang gitu. Jadi gue coba neliti kreativitas, grit, apakah itu nentuin kinerja dosen. Dosen yang sukses tuh sebenarnya punya dua hal ini nggak sih gitu. Nah akhirnya gue coba neliti ke 500-an dosen. Itu banyak banget sebenarnya. Kalau ngomongin soal penelitian psikologi itu cukup banyak. Dan alhamdulillah sekarang penelitiannya juga udah masuk ke jurnal nasional di salah satu universitas gitu ya. Udah dipresentasiin juga di konferensi. Dan ini gue coba lihat gitu. Sebenarnya orang yang sukses tuh apakah dipengaruhi oleh kreativitas dan grit atau enggak. Nah ternyata dari penelitian gue gitu ya, ini yang gue temukan gitu. Menariknya adalah, nah karena kita sekarang ngomongin perseverance ya, dosen yang sukses ternyata harus selalu punya kreativitas yang tinggi sama perseverance yang tinggi. Jadi kalau perseverance-nya rendah, kreativitasnya tinggi, nggak sukses. Gitu. Psikologi tuh bisa ngejelasin itu pakai statistik. Termasuk sebaliknya, kalau lu tekun doang, perseverance doang, lu nggak kreatif, lu nggak sukses juga. Itu dari penelitian gue ya kayak gitu, at least buat dosen. Dan ternyata passion tuh nggak relevan. Jadi dosen yang gue temukan, ternyata gue ngeliat tuh data-datanya kan dari 500-an dosen, sebenarnya 400-an sih yang gue pakai. Dan gue ngeliat dosen itu, kan ada yang tetap gitu ya, psikologi pendidikan dari tahun pertama sampai tahun akhir, which dia passionate banget sama itu. Ternyata itu bikin kinerja mereka nggak setinggi itu dari penelitian yang gue temukan, gitu. Dan ternyata passion itu yang ngebatasin dosen dalam kalau dari asumsi gue ini dalam mengeksplor hal baru gitu. Dan ternyata ini kalau kita ngomongin soal batasan ya, kadang banyak ya anak muda yang terbatas gitu. Gue passionnya apa sih gitu? Kok gue berubah-ubah ya? Sebenarnya kalau dari penelitian gue dan kalau misalnya dari literatur yang gue temukan di kurikulum 1% juga sebenarnya ya passion itu nggak sepenting itu cuy gitu. Jadi kalau lo ubah-ubah ya nggak apa-apa. Dan nggak punya minat yang konsisten sebenarnya bisa jadi hal yang bagus. Nanti gue jelasin kenapa. Nah terus dari penelitian ini, dari kurikulum yang sebenarnya 1% punya, dari pengalaman gue juga, terus kita harus gimana gitu buat jadi orang sukses, buat menemukan diri kita gitu kan, gimana cara tahu batasan diri kita, sama kayak tema kita hari ini. Yang pertama adalah kalau menurut gue, remember that you are unique gitu sih. Jadi kayak, kalau misalnya kita ngelihat orang-orang hebat gitu ya, Elon Musk gitu, kayak bisa dibilang dia tuh gila gitu sih, bikin berapa perusahaan sekaligus. Contohnya apa? Dia bikin SpaceX, Tesla, perusahaan AI gue lupa namanya apa, terus ada juga bikin The Boring Company, dia bikin 5 perusahaan sekaligus cuy, yang ngomongin soal teknologi gitu. Dan kalau misalnya orang normal ya, orang normal mungkin nggak akan, ya nggak make sense bikin berbagai perusahaan sekaligus gitu kan. Tapi ya karena minatnya banyak ya dia menekuni minatnya gitu. Dan lu juga kalau lu punya minat banyak ya tekuni aja gitu. Ya kita bisa lihat dari sana. Albert Einstein banyak yang mungkin nggak tahu kalau misalnya dia jago main biola juga gitu. Dan kayak ya bayangin kalau misalnya Albert Einstein mungkin nggak main biola, mungkin dia stres gitu ya. Kalau secara psikologi gitu. Jadi kayak ingat aja bahwa lu tuh unik gitu cuy. Dan kalau misalnya lu pengen mendalami minat lu ya jangan terbatas di jangan terbatas apa kata orang yang tekuni satu hal atau dua hal gitu. Ya udah kalau misalnya lu punya banyak ya tekuni aja gitu. Karena kalau kita lihat patternnya dari orang-orang sukses tersendiri, mereka tuh biasanya punya banyak hobi gitu di luar minat mereka. Ya itu gue cuma nyebutin 2 contoh. Kalau kita nyebutin contoh-contoh lain sebenarnya banyak gitu. Dan yang kedua adalah jangan lupa untuk connect the dots gitu sih. Jadi kayak sebenarnya kan kalau misalnya kita ngomongin soal ya Elon Musk, Albert Einstein dan lain sebagainya ya mereka punya banyak minat kan, tapi pada akhirnya mereka connect the dots gitu. Kalau dalam contoh gue sebenarnya di SMA tuh nggak tertarik sama sekali sama pendidikan gitu. Gue tertariknya sama musik.
Terus abis itu gue tertarik sama video editing. Abis itu gue ternyata berhenti, gue akhirnya coba buat nulis gitu. Coba buat nulis tentang self development, dan dari sana ya akhirnya ya sebenarnya nggak gue terusin semua sih. Nulis gue cuman terusin sampai akhir gue kuliah. Musik cuman gue terusin sampai kelas 3 SMA. Waktu itu gue punya mimpi jadi DJ cuy gitu. Dan kayak ya gagal sih gitu. Terus tapi meskipun dulu video editing gue nggak seriusin gitu kan. Terus kayak ini juga apa namanya, musik gak gue seriusin gitu. Terus nulis juga mungkin sekarang gue udah 2 tahun berhenti nggak nulis nih di blog gue. Ya udah gitu, nggak apa-apa. Tapi pada akhirnya gue coba connect the dots gitu. Di kuliah kan gue banyak sibuk dengan organisasi. Tapi kayak ternyata jalan gue sekarang udah 2 tahun lebih ya di 1%, enjoy banget gitu. Gue ternyata suka ngajar, ternyata gue bisa menerapkan skill musik lewat bikin channel YouTube, script writing ya. Mungkin teman-teman udah tahu lah konten 1%, kalau misalnya kita bikin konten, ya gue bisa bilang lah, gue bisa pede bahwa ya bisa dibilang konten 1% one of the best konten mungkin. Terus kayak abis itu bisa juga ya mengelola startup gitu kan, karena sekarang udah ada banyak layanannya, bukan cuma channel YouTube, ada mentoring, ada counseling, akhirnya semuanya ke-connect ternyata gitu. Bayangin kalau dulu gue terbatas gitu ya, alah gue gak bisa main musik, gue gak bisa main musik, gue gak bisa nulis dan sebagainya. Mungkin ya yang tadi ya, kalau gue gak menyadari bahwa gue itu unik gitu, kalau bahwa passion itu sebenarnya gak harus satu doang, bahwa gue gak harus nge-connect the dots, mungkin gue gak bakal ada di titik gue sekarang sih gitu. Jadi buat teman-teman, don't forget to connect the dots gitu. Kalau misalnya kata psikolog ya, jangan lupa untuk lihat masa kecil lo sih, karena gue ya memang berkecimpung di mental health kan. Jadi jangan lupa untuk recognize your own pattern gitu sih, gitu. Dan terakhir, so how can we gain success gitu? Ya kalau dari pendapat gue, sebenarnya banyak ya faktornya, jelas banyak gitu. Ya that's why kalau kita, ya kalau lo ngelihat misalnya kurikulum 1% atau apa yang lo pelajari ya banyak. Tapi kalau menurut gue ada 2 hal yang cukup penting, yaitu pertama adalah creativity, dan yang kedua adalah perseverance gitu. Yang sayangnya memang kedua hal ini mungkin jarang atau nggak pernah kita pelajari di sekolah sih gitu. Itu sayang bangetnya, karena ya kalau kata Sir Ken Robinson ya, sekolah kita tuh kan sekarang kita diukur keberhasilannya lewat nilai gitu kan gitu. Dan nilai itu kan kalau kita ngejawab soal ujian ya cuma satu jawaban yang benar, padahal sebenarnya dalam hidup nggak cuma satu jawaban yang benar. Jadi jangan lupa ya untuk gunakan creativity lu, dan juga jangan lupa untuk persevere gitu. Dan don't forget to set goals buat diri lu sendiri yang unik buat lu gitu sih. Jadi kayak don't forget you are unique. Yang kedua yang tadi gue lupa, connect the dots. Dan yang ketiga adalah itu ya, jangan lupa untuk persevere. Jadi set goals buat diri lu. Dan jangan lupa juga buat teman-teman kayak don't forget to rest gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa butuh istirahat, Albert Einstein juga kalau lagi capek dia main biola gitu. Lu kalau misalnya nonton Netflix ya, serial tentang Albert Einstein, lu bakal ngelihat dia juga punya kehidupan yang lain, pacaran, main biola dan sebagainya gitu. Jadi kayak don't forget to rest sih gitu, karena orang-orang hebat nggak lupa buat istirahat gitu. Terus kayak jangan lupa untuk find your inner creativity gitu, karena ya itu harus lo temukan sih, karena ya kita basically nggak pernah belajar ini di sekolah gitu. That's why ya itu juga salah satu alasan gue sekarang ya bikin si life school itu sendiri gitu sih. Dan terakhir ya sesuai dengan tema si TEDx Sampurna kali ini, which yang menurut gue bagus banget, ya jangan lupa buat usaha sih, karena effort lo matters gitu. Soalnya kalau gue bilang tadi orang sukses gak lupa istirahat, mereka juga gak lupa buat kerja. Elon Musk aja kerja ya 80 jam seminggu gitu, bahkan lebih. Bahkan dia sekarang tuh ya tidur di kantornya gitu, buat ngerjain si projectnya gitu sih. Jadi jangan lupa aja untuk persevere, karena banyak teman-teman gue yang gue pikir mereka sukses, ya sebenarnya mereka udah usaha banyak sih gitu. Jadi jangan lupa your effort matters gitu sih. Oke, mungkin sekian dari gue. Ya, dan semoga ya sedikit insight dari gue ini, dari riset gue ini bisa ngebantu buat teman-teman. Ya gue Evan, thank you for your time.